Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Lama tak berjumpa tak lama. Teman-teman, setelah hampir 2 bulan ya Kamerawati? Ada mungkin 3 bulan ya? Mosok 3 bulan? Iya. Yalah pokoknya itu antara 2 sampai 3 bulan nggak bikin vlog. Akhirnya kita bikin vlog lagi. Kebetulan temanya sedang viral. Temanya apa? Aglonema impor yang sering loyot, ya kan? Nah ini buat teman-teman semuanya ini. Saya belanja lagi aglonema impor, jenisnya Wulandari, sama kalau Orange Stardust ini tanian lokal, cuman bukan tanian saya. Nah, apa yang ingin saya bahas di tema kali ini, di video vlog kali ini ada contoh. Teman-teman sering nggak mengalami hal seperti ini? Nih, loyot. Nih tangkainya berair. Nah, terus ada lagi contohnya. Ada beberapa kok tadi. Nih, tuh berair. Saya tadi pagi nggak apa-apa ya. Nah, terus sebenarnya materi ini pernah saya bikin video dulu lebih dari setahun yang lalu ya Kamerawati ya. Tapi ini merimain lagi, mengingatkan kembali ke teman-teman semi aglo. Siapa tahu ada teman-teman yang baru subscriber saya yang mengikuti vlog saya. Siapa tahu ini nanti bermanfaat. Nah, bagaimana sih caranya? Biasanya kan orang-orang itu belanja aglonema di tempat live, ya kan? Ada yang murah-murah itu seperti Red Anja, Pink Katrina, Suksom gitu. Dan ini mungkin salah satunya, ini di bawah 300 tapi dengan tampilan yang bagus. Cuman kadang-kadang suka bikin kesel, bikin kapok buat yang belum terbiasa menangani aglonema impor. Ya begini, ini tadi nih, daun tahu-tahu blenyek, tangkai tahu-tahu berair gitu ya. Nah, di sini hari ini vlog kali ini Semi Aglo akan meng-share apa sih yang perlu dilakukan, apa sih yang dibutuhkan dan bagaimana perlakuannya. Simak terus, jangan di skip supaya tidak gagal paham sampai akhir. Dan siapa tahu ini nanti bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya, teman-teman Semi Aglo. Teman-teman, ada satu bahan yang saya gunakan, salah satu bahan yang saya gunakan ya. Ada salah satu bahan yang saya gunakan untuk mengendalikan loyot-loyot itu. Karena kalau tidak dikendalikan loyotnya nanti berlanjut. Itu langkah pertama, saya menggunakan Nordok. Nah, kenapa saya menggunakan Nordok? Nordok ini adalah bakterisida yang bersifat kontak, bukan sistemik. Kalau seperti Paktosin itu bersifat sistemik. Kalau sistemik itu kan kita semprotkan, nanti kita siramkan gitu, dia akan diserap oleh akar, masuk ke jaringan, dan dia mempertahankan diri dari bakterinya lewat pertahanan tubuh si tanaman. Tetapi kalau Nordok itu sistemnya kontak. Jadi kalau kontak itu dia langsung menyerang, bakterinya diserang gitu. Jadi untuk aglonema yang impor begini saya recommended untuk saya sendiri ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai, teman-teman mau ikut-ikutan cara yang saya pakai, silahkan. Saya pakainya Nordok. Dosisnya bagaimana Om? Dosis yang saya gunakan, karena ini bakterisida pasti mengandung antibiotik. Pemakaian antibiotik jangan terlalu over, nanti resisten, kasihan tanamannya. Cukup dengan 1 sendok teh tidak penuh peres untuk 1 liter. Kalau penuh munjung, saya kasih 2 liter air. Nah, kita semprotkan di setiap bagian batang, mulai setiap bagian tanaman yang akan kita recovery, mulai dari daun, belakang daun, ke tangkai-tangkainya, sampai nanti pasti ada yang meleleh ke medianya toh. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, yang sangat penting, dan ini saya praktekkan sendiri dari beberapa tahun yang lalu. Media yang dipakai oleh distributor atau importer itu biasanya kan cuman sekam mentah dan kokopit, dan kita nggak tahu bagaimana cara penyiramannya. Makanya
di tempat semi aglo di kebun saya, itu saya langsung nanti setelah datang nih ya, step-stepnya ya. Setelah datang tanaman saya buka, saya angin-anginkan dulu, saya angin-anginkan supaya adaptasi dengan situasi dan hawa yang ada di kebun saya. Nanti besoknya baru saya semprot dengan bakterisida Nordok tadi ini ya. Setelah itu baru saya bongkar medianya dan saya ganti dengan menggunakan media tanam JOS 4. Dengan media tanam JOS 4 ini saya ganti dengan media ini. Pun begitu teman-teman, sama dengan si Siti. Siti ini juga kultur. Siti ini juga kultur. Pada saat awal, loh kok geser-geser. Nah ini dulu saya ganti setelah 2-3 hari di sini, baru ini saya ganti dengan media tanam JOS 4. Dan alhamdulillah minim dan hampir tidak ada batang dan tangkai yang loyot. Hampir tidak ada. Bahkan tidak ada yang berair gitu. Nah ini karena pas datang itu kemarin kondisi saya kurang fit, makanya ini saya diamkan beberapa hari. Tapi malahan sudah terlanjur banyak yang daunnya berair. Nah ini contoh-contoh daun-daun yang berair tuh, dia kena bakteri, ya kan? Nah itu nih banyak kok. Kemarin udah banyak yang dibuangin juga. Nah, nih teman-teman, nanti akan saya praktekkan langsung langkah-langkahnya, sekiranya apa yang dipertahankan, apa yang dibuang dari recovery tanaman aglonema impor dengan ID. Ini kebetulan Wulandari ya. Ini kebetulan Wulandari. Nah teman-teman, untuk langkah yang pertama itu kita bongkar. Kita bongkar dulu medianya. Jangan ke sini, saya pakai celana pendek. Kelihatan dengkulnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini bekas tangkai loyot. Nih. Tuh, berair. Ini bekas tangkai. Nih, di sini bekas tangkai loyot. Nah, lalu kita koreksi akar-akarnya. Ini sudah ditanam mungkin di tempatnya distributor atau importer lebih dari seminggu toh. Iya. Berarti akar ini nggak muncul akar yang baru, nggak ada akar-akar putih seperti ini. Nah kalau ini akar aktif berarti. Nah akar yang seperti itu kita buang aja, yang tidak ada akar-akar yang baru kita buang. Buat apa dipelihara? Nanti malah bisa merangsang busuk, merembet ke batang. Ini udah ada yang busuk. Nih, satu kita buang. Nah, kalau ini ujungnya bening, blenyek, kita buang. Ya, ini yang panjang, ini nggak ada putih-putihnya toh. Dia nggak aktif, kita buang. Terus, nih kita buang. Meskipun tinggal sedikit, biarin aja, nggak apa-apa. Nah, ini yang kita butuhkan adalah akar-akar yang produktif, akar yang aktif. Nih. Nah, kalau sudah begini kita tanam di pot. Jangan lupa dasaran potnya saya pakai pasir Malang. Ini tak pinggir-pinggirnya dulu ya kamerawati. Biar nanti bisa buat nanam. Sekalian aja di sini nanam ya. Wes. Ini kemarin sudah saya semprot dengan Nordok, teman-teman. Nah, langsung kita tanam nih. Pakai media tanam JOS 4. Media ini langsung dipakai tanpa dicampur dengan bahan-bahan yang lain, langsung ditanam.
Nah, kenapa saya menggunakan media tanam yang baru? Karena saya maunya di kebun saya itu, saya tahu kalau dengan media saya, berapa hari sekali saya menyiramnya itu akan sesuai dengan tanaman saya yang lainnya. Gitu teman-teman. Nah, setelah setelah ditanam, kita lakukan penyiraman kocor sampai pokoknya sampai banyak banget. Nih. Setelah disiram kocor begini, saya untuk membuat akar itu cepat beradaptasi, itu saya rendam teman-teman, saya rendam di sini. Saya rendam dengan larutan atonik. Berapa atonik yang dipakai nanti akan saya jelaskan juga. Kita ambil ya atoniknya, ini di sini terketok. Aja tak ambilkan. Ya, wes ambilkan. Ini jangan salah, pakainya atonik 6.0. Biar lebih dekat nanti kamerawati. Nah, ini air ini paling sekitar berapa ya, 6 atau 7 liter, makanya saya menggunakan atoniknya itu cuman setengah dari tutup luar segini. Kita rak dah bawa pakai tangan, nanti buat makan tangannya. Ya, nanti cuci tangan dulu. Nah, dah kita rendam. Ada yang ketawa ya, saya bilang gitu ya. Nah, kita rendam sampai ke permukaan pot. Tujuannya untuk apa sih Om direndam? Untuk membuat akar lebih cepat beradaptasi dengan media yang baru. Yang pertama atonik. Nah, ini atonik nih. Di sini fungsinya banyak. Atonik adalah zat PT, zat perangsang tumbuh, bukan zat perangsang tunas ya. Zat pengatur tumbuh, bukan zat perangsang tunas. Nanti kebanyakan orang salah zat PT dikira zat perangsang tunas. Padahal zat PT adalah zat pengatur tumbuh. Gitu. Ya, pokoknya ini fungsinya lumayan bagus lah buat akar, buat tunas itu bagus. Nah, berapa lama Om direndam? 12 jam kurang lebih gitu. Semoga nanti hasilnya memuaskan seperti Aglonema City dan juga ini. Kesini kamerawat. Nah, ini juga baru saya potong. Ini kan Aglonema ya. Oren ini kan juga imporan. Setelah 2 bulan saya potong. Kemarin pernah. Ini ada satu yang dicoba. Dipotong terus saya keluar tunasnya banyak sekali. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Makanya ini bonggolnya saya tanam. Bonggolnya ada di sana. Bonggolnya ada di sana. Mau lihat nggak? Boleh. Sekalian mau lihat-lihat kebunnya. Nah, ini adalah bonggol widuri orennya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga tips dari Semiagro mengatasi aglonema impor supaya nggak loyot ini bermanfaat. Media tanam yang dipakai media tanam Jos 4. Apapun sih teman-teman mau pakai media tanam apapun monggo silahkan. Tapi saya menggunakan itu gitu. Terus yang antibiotik yang saya pakai adalah antibiotik sih, bakterisida yang saya pakai adalah Nordok, karena Nordok sistemnya kontak bukan sistemik. Tetap semangat, sehat selalu dalam untuk teman-teman Semiagro semuanya, selalu berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.